Lanjutlah Nanda, lanjut. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan via Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan orientasi pengembangan kurikulum. Dengan saya sendiri, Sylvia Aziza sebagai moderator, Gebiana Azhara sebagai pemateri 1, dan Haryalia Putri sebagai pemateri 2. Slide selanjutnya, Putri. Yang pertama yaitu mengenai pola modern organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum, pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting dalam pembinaan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara penyampaiannya kepada murid-murid. Tentu saja subjek kurikulum dapat membentuk segi lain dari pribadi anak. Akan tetapi, organisasi kurikulum tertentu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk pengalaman, apakah yang disajikan kepada anak berdasarkan proyek atau unit dengan sendirinya. Misalnya, menyuruh anak menyelidiki sendiri, mengadakan karya wisata, mengadakan wawancara atau interview, menggunakan berbagai sumber, dan tidak terikat pada satu buku pelajaran tertentu. Selain itu, organisasi kurikulum menentukan juga peranan guru dalam pembinaan kurikulum. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi kurikulum separate subject kurikulum. Separate subject kurikulum merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa, sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan, dan anak cabang berkembang lagi menjadi cucu cabang dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setiap cabang dari mata pelajaran tersebut menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bentuk separate subject kurikulum menggambarkan bahan pelajaran yang dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran. Antara satu dengan yang lainnya tidak berkaitan, seperti pada contoh berikut. Selanjutnya, Putri. Separate subject kurikulum mengandung beberapa manfaat dalam praktek pendidikan di sekolah. Yang pertama, bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis. Yang kedua, organisasi kurikulum ini sederhana, mudah disusun, mudah ditambah atau mudah dikurangi jumlah pelajaran yang diperlukan, atau mudah direorganisir. Yang ketiga, penilaian lebih mudah karena biasanya bahan pelajaran ditentukan berdasarkan buku-buku pelajaran tertentu, sehingga dapat diadakan ujian umum atau tes hasil belajar yang seragam. Yang keempat, kurikulum ini memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran karena bersifat subject center. Guru-guru yang sudah berpengalaman dan menguasai seluruh bahan pelajaran dari buku, maka pekerjaannya menjadi rutin setiap tahun, hanya mengulang pelajaran yang pernah dilakukan. Kemudian yang kelima, kebanyakan orang beranggapan bahwa sekolah adalah persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi organisasi kurikulum sekolah dasar menengah begitu sesuai dengan organisasi di perguruan tinggi. Karena prinsip organisasi kurikulum dengan prinsip mata pelajaran yang terpisah. Kemudian kelemahan dari organisasi kurikulum separate subject
kurikulum ini adalah yang pertama, salah satu kelemahannya yaitu penyajian mata pelajaran yang terpisah-pisah. Model kurikulum semacam ini dianggap tidak bisa mendidik anak untuk siap menghadapi masa depannya. Yang kedua, organisasi kurikulum ini tidak mendorong guru-guru mengadakan integrasi dalam berbagai mata pelajaran. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Gebiana. Pada Gebi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai integrated curriculum. Dalam integrated curriculum meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Contoh dari kurikulum yang terintegrasi ini dapat kita lihat pada gambar, di mana itu ada mata pelajaran ekonomi, fisika, geografi, sejarah, biologi, dan bahasa yang dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran agama. Next slide. Nah, manfaat dari integrated curriculum ini yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari anak merupakan unit yang berkaitan erat, bukan fakta yang terlepas dari satu sama lain. Yang kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Murid dihadapkan kepada masalah yang berarti dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, kurikulum ini memungkinkan hubungan yang satuan, sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, aktivitas anak-anak meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri dan bekerja sendiri atau bekerja sama dengan kelompok. Dan yang kelima, kurikulum ini mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan murid. Lalu adapun kelemahan dari kurikulum yang integrated ini adalah yang pertama, guru-guru belum disiapkan untuk melaksanakan kurikulum ini. Yang kedua, kurikulum ini tidak punya organisasi secara sistematis. Yang ketiga, kurikulum ini memberatkan tugas guru. Yang keempat, kurikulum ini tidak memungkinkan ujian umum karena tidak ada uniformitas di sekolah-sekolah satu sama lain. Yang kelima, anak-anak diragukan untuk bisa diajak menentukan kurikulum. Dan yang keenam, pada umumnya kondisi sekolah masih kekurangan alat-alat untuk melaksanakan kurikulum ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada broad file. Broad file menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran atau subject matter yang berhubungan sangat erat. Panic merupakan orang pertama yang mencetuskan tipe organisasi broad files ini. Keinginan Panic adalah agar para pendidik mengerti jenis-jenis arti perkembangan kebudayaannya efektif, manfaat yang didapatkan, dan berbagai ragam disiplin ilmu, dan upaya mendidik anak agar menghasilkan suatu masyarakat yang civilized. Panic pun mengemukakan macam dasar logikanya yang kemudian menghasilkan 5 broad files sebagai berikut. Yang pertama ada Symbolize. Symbolize ini meliputi mata pelajaran bahasa, matematika, dan bentuk-bentuk simbol non-diskursif. Yang kedua ada Experience, yaitu meliputi mata pelajaran IPA, sains, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial. Lalu ada Aesthetics yang meliputi mata pelajaran musik, seni lukis, seni gerak, sastra, agama, dan lain-lain. Lalu ada Sunetics yang meliputi mata pelajaran filsafat, psikologi, sastra, agama, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada Ethics yang meliputi berbagai aspek moral dan tata adab. Lalu ada kelebihan dalam penggunaan kurikulum broad file ini. Yang pertama, karena dasarnya bahan yang terpisah-pisah, walaupun sudah terjadi penyatuan beberapa mata pelajaran, masih memungkinkan penyusunan warisan-warisan budaya secara sistematis dan teratur. Yang kedua, karena mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, memungkinkan peserta didik melihat hubungan antara berbagai hal. Nah, dan kekurangan pada penggunaan kurikulum broad file ini, yaitu kemampuan guru untuk tingkat sekolah dasar mampu menguasai bidang yang luas,
Namun untuk tingkat yang lebih tinggi, apalagi di perguruan tinggi itu sangat sulit. Yang kedua, bidang yang dipelajari tidak dapat diberikan secara mendetail. Yang diajarkan hanya permukaannya saja. Yang ketiga, pengintegrasian bahan ajar terbatas, tidak menggambarkan kenyataan, tidak memberikan pengalaman yang sesungguhnya bagi siswa. Dengan demikian, kurang membangkitkan minat belajar. Dan yang keempat, kurang menekankan proses pencapaian tujuan yang sifatnya afektif dan kognitif tingkat tinggi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Gebiana atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hadialia Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu orientasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, orientasi pada bahan ajar. Pengembangan kurikulum yang menganut pendekatan berorientasi pada bahan pelajaran, masalah bahan pelajaran dijadikan pangkal kerja. Persoalan pertama adalah materi pelajaran yang harus diajarkan kepada murid untuk suatu jenis atau tingkat sekolah tertentu. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada pelajaran menomorduakan masalah tujuan. Yang penting adalah masalah apa materinya dan bukan apa tujuannya. Tujuan dapat ditentukan setelah jelas bahan pelajaran yang akan diajarkan. Kelebihan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran ini yaitu adanya kebebasan dan keluasan dalam memilih dan menentukan materi pelajaran karena tidak terikat oleh tujuan-tujuan tertentu. Dan kelemahan orientasi ini antara lain, yang pertama, bahan pelajaran yang disusun kurang jelas arah tujuannya. Yang kedua, kurang adanya pegangan yang pasti untuk menentukan cara atau metode yang cocok dipakai untuk menyajikan materi pelajaran. Yang ketiga, kurang jelas segi apa yang akan harus dinilai pada murid setelah berakhirnya kegiatan pengajaran dan bagaimana cara penilaiannya. Yang kedua, orientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum yang menganut pendekatan berorientasi pada tujuan ini mendasarkan diri pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara jelas dari tujuan nasional sampai tujuan instruksional. Tujuan pendidikan yang dirumuskan biasanya bersifat menyeluruh, mencakup dari aspek pengetahuan, nilai-nilai, sikap maupun keterampilan. Dan kelebihan pada kurikulum yang berorientasi pada tujuan antara lain, yang pertama, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar sudah jelas dan tegas. Yang kedua, adanya tujuan-tujuan yang jelas akan mudahnya penilaian untuk mengukur hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, hasil penilaian yang terarah akan membantu para pengembang kurikulum untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan penyesuaian yang diperlukan. Dan kesukaran yang timbul dalam orientasi ini yaitu kesulitan dalam merumuskan tujuan, terutama jika kita dituntut untuk merumuskannya secara khusus dan operasional setiap kali akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal itu kadang-kadang dirasakan sebagai memberatkan tugas guru. Yang ketiga, orientasi pada keterampilan proses. Pengembangan kurikulum yang menganut pendekatan orientasi pada keterampilan proses ini mengacu pada masalah kegiatan proses belajar yang akan dilakukan siswa merupakan suatu hal yang ditekankan. Apa yang harus dilakukan siswa dan bagaimana cara melakukannya selama mereka mengalami proses belajar merupakan hal-hal yang dipikir dan dikembangkan. Dengan demikian, titik berat pengembangan kurikulum adalah memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan bagaimana siswa harus belajar. Cara dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar siswa menguasai keterampilan-keterampilan dalam proses mendapatkan sendiri ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya.
Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada proses belajar tersebut menuntut adanya proses belajar mengajar yang menunjukkan adanya komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Guru harus secara aktif merencanakan, memilih, menentukan, membimbing, dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Sebaliknya, siswa juga dituntut untuk secara aktif terlihat dalam proses belajar itu, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Baiklah, sekian pemaparan dari materi saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih teman-teman, itulah hasil dari kelompok kami. Kami mengharapkan adanya kritikan dan saran dari teman-teman semua agar diskusi kita dapat lebih baik lagi ke depannya. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk kepada sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Ayu Wahyuni dipersilakan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Ayu Wahyuni dengan NIM 20129250 akan menambahkan sedikit materi mengenai orientasi pengembangan kurikulum di Indonesia. Orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut 6 aspek, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, menyangkut arah kegiatan pendidikan, artinya hendak dibawa kemana siswa yang kita didik itu. Yang kedua, pandangan tentang anak, apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau empat, pandangan tentang lingkungan. Apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar. Yang kelima, konsepsi tentang peran guru. Apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak untuk belajar. Yang keenam, evaluasi belajar. Apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau non-tes? Jadi, orientasi pengembangan kurikulum diartikan sebagai sebuah arah atau pendekatan yang memiliki penekanan tertentu pada suatu hal dalam mengembangkan kurikulum, baik bagi para pengembang kurikulum maupun para pelaksana di sekolah. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penambahannya Ayu mengenai orientasi pengembangan kurikulum di Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dipersilahkan. Sepertinya tidak ada, kita langsung saja kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand. Kepada Pelia dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Pelia Septina dengan NIM 20129186. Izin bertanya kepada kelompok penyaji.
Dalam kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini, itu menggunakan pola organisasi kurikulum seperti apa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pelia. Kami tahu dulu pertanyaannya. Selanjutnya kepada Anissa Fitriani dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Fitriani ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji, yaitu di dalam pemaparan materi yang telah kelompok penyaji sampaikan ada beberapa kelemahan atau keberatan-keberatan yang telah dilontarkan terhadap kurikulum. Pertanyaannya bagaimana kita dalam mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Anissa. Selanjutnya kepada teman-teman, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Kami dari kelompok meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari teman-teman. Terima kasih. Kepada kami jawab.